Baik. Udah, mulai. Buka. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang contoh hal-hal atau persoalan zaman sekarang yang tidak memakai komputer, TK, dan robot, tapi membutuhkan computational thinking. Dan kita juga akan mendiskusikan penerapan CT dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan membahas mana sih CT yang benar, yang udah tepat pelaksanaannya, dan mana yang tidak tepat pelaksanaannya. Baiklah, mungkin kita akan masuk ke dalam contoh-contoh, membahas contoh-contoh persoalan zaman sekarang. Mungkin bisa dimulai dari Bang Anggi. Apakah ada menurut Bang Anggi contoh-contoh yang nggak pakai teknologi nih, tapi untuk menyelesaikan masalahnya bisa menggunakan CT gitu? Menurut Abang apa, Bang? Contohnya aja dulu ya, jangan stepnya dulu contohnya. Kalau Abang angkat masalah finishing homework, Menyelesaikan masalah PR ya. ya. Oke. Kalau dari Kak Widya, apakah ada masalah? Apakah masalahnya? Yang menerapkan CT ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya aja satu. Bikin kue kayaknya. Oke, bikin kue dari saudara Dona. Apakah Kalau saya mungkin lebih ke pembuatan pecel. Nah, pembuatan pecel? Ya, tapi makanan pecelnya ya? ini apa? Pecel makanan. Iya, pecel makanan. Oke, Itu. pembuatan pecel yang berarti pembuatan pecel yang enak ya? Oh enggak. Ini Enggak. pecelnya ini nanti itu Hari. untuk satu orang dan untuk ya. banyak orang. Nah, nanti penerapannya itu gimana? Itu nanti saya kasih contoh. Oke. Dari Nana? Tentang perjalanan dari Beliung ke Unjapasar. Perjalanan berarti kuliah. Jarak itu ya, jarak tempuh ya yang Nana ituin, tekankan di sini ya. Iya. Dari koefisien jarak. Nah, kalau dari aku sendiri, bagaimana bertahan hidup tanpa air dalam sehari? Misalnya air PDAM-nya mati gitu. Oke. Maaf, ini nanti bisa bahas contoh lain kan kalau di penerapannya kan? Atau kita harus bahas yang tadi? Boleh ya? Iya. Lanjut. Berarti contoh yang tadi ya juga di apa? Tolong tulisnya jangan lupa ya. Tulis itunya contoh-contohnya. Oke. Mungkin itu beberapa contoh yang kita utarakan ya. Baiklah, mungkin aku bakal balik ke Bang Anggi lagi, yaitu penerapan fondasi CT-nya. Menurut Abang, fondasi CT-nya mulai dari mana dulu nih? Coba Bang jelasin deh, itu Abang penerapan CT dalam menyelesaikan masalah tadi, Bang. Kalau Abang mulai dari dekomposisi dulu sih. Kita harus tahu gitu penghalang obstacles apa aja sih yang kita punya di in finishing my homework gitu kan. Apa aja obstacles-nya. Kalau itu masalah dekomposisi, obstacles-nya Abang masih progres nih. Soalnya kan baru buat kan. Ya. Kalau yang lain siapa tahu udah ada pikiran, udah ada yang punya solusi. Oke. Dari saya dulu ya. Ya. Contoh penerapan CT di kehidupan sehari-hari gitu. Enggak. Iya. Iya. Dari masalah tadi. Mulai dari dekomposisi. Iya, dan. Dari dekomposisi. Sebenarnya nggak harus mulai dari mana gitu. Pokoknya kalau udah ketemu algoritma juga boleh. Jadi nggak harus dekomposisi dulu gitu. Jadi kayak. Oke. Ya nggak bisa dulu baru. Ini kan ada dua kan, contoh CT yang benar di kehidupan sehari-hari dan contoh CT yang nggak benar di kehidupan sehari-hari kan. Ya. Kalau yang contoh yang benar tadi kan saya mengangkat tentang masalah pecel. Ya. Pecel tahu kan yang pakai sayuran, pakai mie itu kan.
Ya. Nah, itu gini. Untuk contohnya gini, jika ini kan misalnya Bang Anggi ini lagi pengen makan pecel, Ya. tapi untuk dia sendiri kan nggak mungkin dong Bang Anggi ini bikin pecel buat dia sendiri, terus Tapi dia beli mie, banyak. beli mentimun, beli bahan-bahannya itu kemungkinan habis 20.000, tetapi untuk diri dia sendiri itu tidak menghemat waktunya nggak efisien. Ya. Kenapa nggak Bang Anggi ini beli aja palingan 10.000 daripada dia membeli alat-alat kayak mentimun, mie. Nah, Itu kan dia nggak menghemat waktu. Itu salah satu contoh Siti yang salah. Kalau contoh Siti yang benar menurut aku ya, itu kayak kalau Abang Anggi masih juga pengen masak, kayak beli mentimun, beli mie yang banyak, kayak beli sayuran, itu lebih baik Bang digunakan ketika Bang Anggi ini pengen masak sampai 10 porsi gitu. Mungkin ada teman-teman Bang Anggi lagi, itu lebih efisien dia membeli bahan-bahan itu lalu dimasak untuk teman-temannya daripada harus beli satu persatu. Itu nggak efisien. Gitu contoh dari saya. jadi berarti menurut Saudara Dona, hal yang pertama harus kita abstraksi itu adalah bahan-bahannya ya. Jadi membuat pecel itu yang perlu kita dekomposisi itu bahan-bahannya kayak apa tadi, sayur, pokoknya segala macam bahannya. Ya. Terus kita cari mana sih cara yang paling benar gitu dalam membeli bahannya ya. Berarti dalam membeli bahannya berarti ya yang jadi permasalahan. Jadi dari Ya, udah dibagi. Ya. Jadi setelah dibagi-bagi kayaknya kalau untuk makan sendiri membeli bahannya itu kayak kurang worth it ya. Maksudnya kayak jadi Dona mengabstraksi problemnya itu dengan cara lebih baik beli langsung saja gitu. Beli langsung saja yang udah jadi gitu ya. Jadi daripada membeli bahan, Dona lebih baik prefernya membeli itu sendiri gitu. Jadi sebelumnya apakah Dona punya pengalaman gitu ya terhadap itu ya? Misalnya, ya, atau memang melihat pengalaman lain atau berdasarkan itu aja ya? Ya, itu kan contoh. Kalau yang aku perhatiin jadinya nggak ada ini ya Don ya, langkah-langkah menyelesaikan masalahnya ya, langsung kepada solusinya Nah, itu ya sih dari itu kan lebih ke singkatnya kan, daripada Bang Anggi ini masak tapi bahannya ngabisin waktunya lama, itu mungkin masaknya udah motong sayur, motong rebus mie, itu kan waktunya mungkin habisnya sampai 1 jam. Kenapa nggak Bang Anggi itu beli aja palingan 10 menit pecelnya jadi, kecuali Bang Anggi ingin bikinnya banyak gitu. Tapi ya Kak Wid, menurut aku justru Dona udah menerapkan langkah-langkahnya ya. Mungkin yang belum langkah pattern of recognition udah tuh. Dia nggak harus masuk semuanya sih, gimana sih? Atau per ini dijelasin semua dari masalahnya? Decomposition udah gitu. Algoritmanya, set of rules-nya tadi kayak lebih gimana cara membelinya gitu Don. Langkah-langkah. Mungkin Dona bisa jelasin dulu algoritma membelinya tuh menurut Dona yang bagus tuh gimana gitu. Membeli pecelnya itu gimana gitu. Ini bukan kan algoritma ini kan menentukan pola yang benar kan. Ya. Nah, tadi itu pola yang benar tuh gitu, kalau Bang Anggi ingin makan pecel dia untuk dia sendiri, kan? Lebih baik beli daripada dia masak. Kalau sekarang tuh belinya tuh kan ada menciptakan problem baru gitu kan, membelinya gitu kan. Nah, membelinya tuh gimana Don? Apakah kayak kita naik Gojek atau belinya tuh kayak kita turun langsung atau kita belinya tuh di mana gitu? Jadi bisa mungkin Dona elaborasi lagi gitu. Nah, itu patternnya itu algoritmanya gitu, gimana algoritmanya? Menurut Dona gitu. Kalau kan tadi kan kalau harus membeli sendiri kan, kalau tokohnya dekat mungkin masih efisien kan, atau depan rumah Bang Anggi ya kan,
ada tokoh gitu ya kan. Kalau tokohnya jauh kayak Pasar Angsel Duo, ya jauh jadinya. Kalau apalagi Bang Anggi tinggal di Mendalo lebih nggak. Nah, sekarang Lagi. yang aku pertanyakan ya Don, misalnya ya toko yang dekat ini tuh jaraknya dekat gitu, tapi kurang enak. Nah, yang agak jauh ini pakai motor atau Gojek ini tuh enak gitu. Menurut Dona lebih worth it yang mana tuh? Jauh saja. Kalau yang pasti milih yang enak kan. Iya. Tapi masalahnya kan jauh kan masalahnya. Tapi Bang Anggi itu lihat juga kan, harus lihat juga situasinya. Kalau dia harus naik Gojek tapi jauh gitu, itu kan ngabisin waktu juga, ngabisin biaya, terutama kan harus naik Gojek bolak-balik udah berapa ya kan. Kalau Bang Anggi masih pengen pecel tapi pengen aja gitu, nggak yang penting aku makan pecel hari ini, ayo udah Bang Anggi pilih yang paling dekat aja. Kecuali Bang Anggi harus enak nih pecel, yang nggak mau Bang Anggi harus keluar biaya juga kan buat beli yang enak tapi jauh gitu. Oke, berarti tergantung itunya ya, kondisi Bang Angginya gitu. Lebih memprioritaskan mana gitu. Kalau memang lagi pengen aja, Saudara Dona tadi bilang kayak mending itu aja ya, beli yang dekat aja. Tapi kalau memang lagi pengen yang makanannya yang enak itu, jadi tergantung prioritas ya, keinginan dirinya ya. Ya kan dari diri Bang Anggi sendiri kan, gimana sih? Aku mau yang enak nih. Ya Bang Anggi kan harus lihat situasinya juga. Case-nya si Anggi ini problemnya dia nggak punya motor ya, gitu ya? Ya. Ya itu pemecahan intinya ya kan. Dan juga dia mahasiswa yang sangat busy lah gitu, yang sangat sibuk, sehingga untuk meluangkan waktu untuk pergi jauh rasanya lebih baik waktu itu dipakai untuk ngerjain tugas gitu ya maksudnya. Ya maksudnya kayak gitulah, pokoknya secara efisien lah, pokoknya bukan masalah kayak itu, pokoknya mengeliminasi waktu lah, pokoknya secara efisien. Berarti kalau aku setuju sama Dona ya, kalau ngomongin efektivitas waktu ya, buat aku dan juga maksudnya kalau misalnya makan pecel kan kita bisa ketemu waktu lain ya, luang yang di saat kita mau nyari yang benar-benar aku pengennya harus pecel yang dari Mbak itu gitu. Tapi kalau misalnya nih ngomongin cuman untuk memenuhin kebutuhan perut lah gitu kan, aku rasa lebih efisien memang kayak gitu sih, lebih efisien beli sih daripada harus bikin sih. Nah, sekarang yang aku pertanyakan kepada kalian yang ingin diskusikan, menurut kalian penerapan Siti dari Dona ini udah benar belum? Ada yang bisa menyangga atau? Tadi aku ngerasanya si Dona ini belum benar-benar ngepeta-petain masalahnya tadi itu loh. Misalnya kayak tadi kan aku kan harus konfirmasi lagi masalahnya apa Don. Oh berarti Dona berarti si Anggi nggak punya motor ya. Harusnya dia peta-petain lagi. Pertama si Anggi ini dia mahasiswa yang sibuk. Kedua dia nggak punya kendaraan nih, gitu kan. Terus yang ketiga tempat lokasi jualan pecel jauh misalnya dari rumah dia. Harusnya dia peta-petain lagi tuh masalah-masalah rumit yang tadi itu. Dia petain kecil-kecil dulu, dia sampein tuh kan. Nah, asumsi masalah-masalahnya gitu. Tapi tadi nggak disampaikan yang part itu, dekomposisinya itu tadi. Terus berarti dia nggak nyampein pattern recognition-nya juga. Misalnya, apakah dia pernah udah tahu misalnya di mana di sekitar kosannya dia yang ada jualan pecel atau gimana, itu juga nggak dia sampein gitu tadi. Udah? Itu sih. Oke. Terima kasih atas itu tambahan dari Kak Wid ya. Berarti sebenarnya Dona ini udah melaksanakan itu ya, yang penerapan tadi decomposition, tapi masih kurang gitu ya. Ya spesifik, jadi biar lebih jelas lagi gitu ya. Oke. Apakah dari yang lain ada tanggapan dari permasalahan Dona? Bang Ki sama Nana? Sama sih kayak Kak Widya tadi, mungkin belum ada bagian di pattern
recognition-nya tentang pola-polanya. Jadi Dona masih fokus ke bagian apa namanya, dekomposisinya baik kalau menurutnya. Dekomposisinya aja. Berarti Dona yang kalau menurut Nana pattern of recognition-nya ya kayak polanya gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri polanya mungkin udah ada ya gitu ya. Maksudnya udah ada gitu, tapi Dona sendiri kayak belum terlalu gimana bilang kayak spesifik menjelaskannya gitu. Kenapa udah ada gitu, tapi Dona sendiri masih belum menjelaskannya secara aja sih. Itu aja sih. Kalau dari Bang Anggi? Kalau abang sih setuju sih sama yang dibilang Widya, kayaknya udah tersampaikan semua yang dibilang Widya, kayak memang secara keseluruhan step yang dilakuin Dona itu udah benar, cuman belum ada kayak sistematis tersusun sesuai dengan computational thinking itu sendiri gitu. Karena di computational thinking kan ada step, level, tingkatan dalam solving problems-nya gitu. Itu aja sih yang belum dari Dona. Jadi kalau menurut abang, Dona itu fokusnya masih ke tujuan apa yang akan dia capai gitu, tapi belum fokus pada proses penyelesaian masalahnya. Nah, mungkin itu ya dari tanggapan dari kami ya, Don, dari penerapan Siti Dona dalam kesalahan kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Mungkin ada yang ingin itu Bang Anggi, dari Bang Anggi membahas dari Bang Anggi ya. Baiklah, dipersilakan pada Bang Anggi. Dari masalah tadi apa tadi? Apa tadi, Bang? Cara menyelesaikan tugas. Ya, menyelesaikan PR ya. Oke, mungkin bisa dielaborasi lagi, Bang. Salahnya. Nah ya, kalau step yang mengambil di sini kan pertama kita harus decomposition dulu ya. Decomposition itu berarti abang cari tahu dulu obstacles-nya itu apa aja sih yang aku punya gitu dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, obstacles yang aku punya ini dalam masalah ini, kalau secara step computational thinking itu masuk decomposisi itu first one-nya time management that I use to manage my time gitu kan, yang abang pakai buat mengatur waktu. Kemudian referensi yang abang punya untuk mengelaborate all my idea into the homework gitu loh, yang untuk mengelaborasi ide-ide yang abang punya ke dalam PR gitu, ke dalam tugas-tugas. Kemudian kayak peralatan-peralatan yang harusnya untuk mendukung pengerjaan tugas, contohnya aja laptop, electricity, books, pen, dan lain-lainnya gitu. Pattern recognition-nya based on my experience, information, knowledge to solve the problems. Kayaknya Bang lupa abstraksi deh, Bang. Abstraksi kan udah decomposition. Nah, abstraksi spesifikannya menurut Abang dari semua masalah tadi itu gimana gitu? Kalau iya ya, sebenarnya kalau itu sih bisa pattern recognition dulu boleh juga sih, Do. Cuman kalau mau dilihat langsung abang akan pilih tools gitu, tools dulu yang abang ambil gitu, tools for supporting my homework, untuk finishing my homework gitu, toolsnya. Jadi itu dulu yang abang ambil nih gitu. Dah? Lanjut. Ketawa sih. Pattern of recognition. Gas. Recognition itu berdasarkan pengalaman dan informasi background knowledge yang abang punya, tools yang abang pakai itu book, abang harus baca buku, berarti kan harus tahu apa yang informasi apa yang berkaitan sama solving problems ini gitu. Dan kemudian kalau algoritmnya, step yang bisa dipakai itu berarti mulai dari membaca buku pertama, habis itu tulis poin-poin penting yang perlu dibahas, kemudian baru mulai start
finishing gitu, start doing the homework. Oke, selanjutnya. Sudah selesai ya, Bos? Sudah sampai ke algoritma ya? Ya. Enggak. Yang lain ada mau sharing? Kalau aku tadi penasaran banget sih dari ini menarik banget nih topik yang diangkat Anggi ini tentang Siti yang relate langsung sama kehidupannya dia. Sorry ya, sampai aku jatuh. Saking semangatnya ya. Dadak ngeblank lagi. Sorry. Nah, jadi tuh tadi tuh aku nunggu banget nih gimana cara si Anggi apa ya mecahin masalah yang rumit ini karena relate banget nih karena aku sangat mengalami hal ini gitu kan. Oh, Tapi karena kemarin kena agak panggil itu. Ya? kecewa di bagian langkah-langkahnya itu gitu loh. Aku nunggu banget mana nih yang bisa aku tiru ya, yang mana nih yang bisa aku apply gitu. Aku nunggu banget gitu kan. Yang mana sih kira-kira yang bisa aku apa nih ya copy paste nih langkah-langkah dia nih ke diri aku sendiri gitu ya. Tapi aku kecewa gitu. Dia nggak konkret, langkah-langkah dia tuh nggak relatable gitu loh. Mesti nggak bisa langsung di-apply Ya gitu kan, kayak kita ya kan gitu. punya masalah yang beda sih. Aku udah expect-nya dia bilang kayak gini. Nah, dari semua itu tuh aku ngelakuin nih gitu kan. Tapi ternyata aku nggak ketemu tadi. Ya itu Ya, aja sih. Ya. Iya, itu aku ambil secara detailnya. Kalau aku sih, kalau sharing ke Widya, kalau aku sih pakai fixed time rules gitu loh. Fixed time rules tuh kayak misalnya aku tugas nih, aku ngerjain tugas pagi. Kalau pagi aku start misalnya jam 5 sampai jam 6, jam 6 5 jam sampai jam 6 gitu. Kita harus punya waktu kayak saving days itu for finishing homework tuh kayak 4 hours misalnya. Misalnya 5 sampai 6. Kita kerjain tuh, mau kamu selesai, mau kamu cuman ngetik A, B, C doang nggak apa-apa. Kalau aku sih gitu. Pokoknya setelah 1 jam. Ya. Itu pernah terjadi nggak fixed time rules itu tuh nggak di set tapi nggak ada progres apa-apa di fixed time itu gitu nggak pernah terjadi nggak Anggi? Pernah, aku pernah kayak gitu, kayak aku di depan laptop 1 jam tuh kayak aku kayak bingung mau ngapain, nggak tahu menulis apa pernah. Cuman itu jarang terjadi gitu. Kebanyakan yang aku tahu sih sejauh ini yang aku pakai sih worth it ya. Misalnya 1 jam itu di depan laptop, at least aku udah nulis 1 paragraf atau 2 paragraf gitu. Dan menurutku aku ini ya banget. Hah? Udah bisa mengidentifikasi diri dia nih ke morning person atau dia tipenya yang aku malam deh tipenya gitu. Aku berarti Anggi udah tahu ya tipe belajarnya tuh yang pagi atau yang gimana gitu ya. Ya, aku juga ingin menanggapi ya. Aku juga ingin menanggapi dari Bang Anggi tadi mungkin patternnya algoritma ya, set of rules-nya. Kalau aku sendiri sih udah fixed time rules ya. Tapi aku tuh kayak kata Kak Widya, aku tuh morning all gitu. Morning all, night all. Jadi kayak fokusnya tuh malam gitu. Sementara kita tuh butuhnya tuh pagi gitu. Jam 7 tuh udah mulai start kuliah kan. Kita nggak bisa juga mengundurkan waktu itu. Tapi ya udah mau nggak mau memang harus menerapkan bahwa kita tuh harus ngerjainnya pagi gitu. Tapi ya aku justru banyak yang kayak jam segini ini itu. Tapi agak nakal gitu, dimundurin kasih sejam lagi lah gitu. Jam lagi lah. Lagi. Yang susah itu emang. Ya udah. Ya. Tapi kita emang harus gitu. Kalau aku 1 hari at least aku punya waktu 2 jam minimal untuk lakuin tugas. Walau itu mau itu selesai mau nggak selesai 2 jam itu ya udah 2 jam itu aja aku kasih. Terserah besok mau dosen marah karena tugasku nggak selesai, aku nggak peduli gitu. Tapi sejauh ini aku selesai tugasku gitu dengan metode yang aku pakai itu gitu. Karena kalau aku mikir aku harus selesaiin ini nih hari ini, itu aku rasanya berat banget aku ngerjain tugas. Tapi kalau dengan aku mikir aku ngerjainnya cuma 1 jam nih, itu pun aku bagi 20 menit fokus ngerjain, 5 menit istirahat atau 10 menit, habis itu 20 menit lagi ngerjain lagi, 10 menit istirahat gitu. Jadi totalnya cuma 40 menit aku ngerjain, tapi dengan benar-benar yang totally fokus gitu loh. Aku mute semua notif gitu. Aku
ibu kos aku marahin, aku suruh diam, kayak gitu lah. Lebih pokoknya gimana caranya aku nggak keganggu gitu lah. Tapi cuma 2 jam 3 jam sehari, tapi setiap hari gitu. Itu worth it banget kalau daripada kita kayak maksa diri kita untuk harus selesai nih, itu rasanya malah berat banget itu. Ya jadinya kayak video tadi kayak aduh kayaknya nantilah bentar lagi lah scrolling TikTok dulu lah. Akhirnya setengah jam, akhirnya 1 jam, males, aduh ngantuk, tiduran. Oke, Dan baiklah. terjadi lagi ya kan, Dan? Terjadi Oke. lagi. Jadi mumpung masalahnya tuh relate, menurut kalian ada nggak kayak algoritma yang lebih baik selain fixed time management? Mungkin ada yang berpendapat atau nggak ada? Atau menurut kalian udah benar algoritma yang Bang Anggi lakukan? Iya, ada nggak sih kalian punya tips-tips lain nggak sih? Boleh sharing dong kalau misalnya ada. Langkah-langkah ya. Kalau nggak ada berarti emang udah itu ya, udah fix ya berarti fixed time management. Tuh udah bagus sih menurut aku. Karena emang kalau terlalu dipaksain gitu kan. Itu emang karena aku kayak gitu tipe orangnya. Aku kalau ngerjain apa-apa tuh aku terlalu perfeksionis kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh aku kayak enggak gini, harus gini, harus kayak gini nih, harus kayak gini nih, harus kayak gini. Jadi aku lama di progressing daripada di eksekusinya gitu loh. Itu sih kalau toksiknya aku sih kalau ngerjain sesuatu tuh kayak gitu aku banyak mikirnya gitu, banyak itunya gitu, banyak pertimbangannya kayak gitu. Tuh kayaknya aku harus mulai nerapin juga. Tapi emang sih ya, terlepas dari kita terlahir dengan kayaknya aku ini deh malam deh itu belajarnya. Tapi kalau menurut aku ini sama kayak kebiasaan bangun pagi nih bisa dibentuk kayaknya. Misalnya kayak kita biasain tubuh kita di mode belajar di jam itu gitu. Jadi dia kayak ngikutin sistem yang udah kita buat kayak gitu loh. Bagus sih, setuju sih. Baiklah, berarti mungkin itu penerapan Siti dari Bang Anggi ya. Mungkin dari Kak Widya, apakah ingin menjelaskan penerapan Siti dalam kehidupan satu? Dipersilakan. Ya, kalau aku ya, problem yang mau aku angkat itu ya, itu manajemen finance untuk mahasiswa. Masalah keuangan lah ya. Relate banget ya, apalagi akhir bulan ya. Relate banget ini ya benar. Kalau aku ya, jujur ya, kalau misalnya masalah yang aku punya pertama ya, itu kebutuhan aku tuh banyak. Ya banyak ya. Pertama ya aku di sini tinggalnya bukan sama keluarga kayak gitu kan. Itu aku di sini tinggalnya ngekos gitu kan. Kalau aku ngekos berarti kan banyak biaya yang harus aku keluarkan tuh untuk biaya tempat tinggal, termasuk biaya buat makan sehari-hari gitu, transportasi juga ditambah karena aku punya kendaraan juga gitu kan. Dan kebutuhan kalau cewek itu nggak terlepas lah ya, skincare dan body care, hair care dan bla 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 lainnya gitu ya. Terus sekarang pemasukan aku cuma satu nih, cuman dari my parents gitu kan. Aku nggak ada sumber pemasukan lain ini. Kenapa aku terus alasan selanjutnya kenapa nggak punya pemasukan lain, untuk nge-time management waktu ngerjain tugas saja aku tuh belum kelar gitu kan. Terus aku mau nambah sampingan lain gitu kan. Gitu tuh kayaknya berat sih gitu kan ya. Nah itu problem-problem yang setelah aku analisis lah gitu ya. Masalah keuangan ini problemnya datangnya dari mana gitu kan. Jadi aku pecahin tuh masalah itu tadi gitu kan. Dari masalah itu tadi setelah aku pecahkan gitu kan. Jadi aku cari nih pos aku ngabisin uang paling banyak tuh biasanya di mana? Dalam hal apa gitu? Pos aku paling banyak ngabisin uang aku tuh di mana? Dalam hal apa gitu? Dalam situasi apa gitu kan? Ternyata pas nongkrong bareng kita. Setelah aku repeat recognition itu gitu kan, aku udah kayak jadi situasi apa nih yang bikin aku hedon gitu? Situasi apa yang bikin aku hedon? Di mana aku ngabisin uang aku paling banyak tuh kan? Itu kan udah aku analisis tuh kan.
Nah, aku analisis, oh ya berarti aku ngabisin uang biasanya paling besar tuh karena pertama aku juga karena aku tahu karena aku sering kayak realize gitu kan, emang aku ngabisin uang aku buat apa aja sih gitu kan. Jadi tuh aku catat gitu di handphone aku gitu kan, pakai aplikasi pencatat keuangan kayak gitu. Nah terus kadang kalau misalnya aku udah bingung gitu kan, kok uang aku udah habis aja sih, itu aku juga ngelihatnya dari sana juga gitu loh. Jadi aku dari sana juga aku bisa tahu di hal apa biasanya aku ngabisin uang, di skincare kah, masalah makanan, atau masalah apalah yang lain gitu kan. Nah dari situ kan aku tahu kan yang mana yang jadi tempat aku ngabisin uang paling banyak, yang mana yang enggak. Nah gitu kan. Dari situ aku ketika nerima uang, aku langsung kayak, oh, yang mana yang perlu dulu. Uang itu tuh langsung alokasinya ke sana. Oke, sekarang bensin aku lagi habis. Oh, berarti transportasi dulu. Oh, sekarang bentar lagi bayar kos. Berarti uang kos dulu kayak gitu. Oh, sekarang bahdikir aku habis. Oh, berarti itu dulu kayak gitu. Nah, itu sih langkah-langkah aku dalam memanage keuangan itu melalui pola Siti itu tadi yang aku terapkan. Oke. Berarti algoritmanya itu gimana tadi itu, Kak? Langkah-langkahnya itu aku langsung nyatet. Sekarang ini yang perlu apa? Yang paling perlu, gitu kan? Yang paling perlu setelah dari data-data yang aku punya itu, gitu kan? Oh sekarang misalnya makanan habis atau beras habis, skincare habis, aku data. Uang aku ke situ dulu. Kalau misal terus kan aku tahu juga kan ya. Sorry ya aku nggak jelasin langkah detailnya. Aku tahu tuh tempat di mana aku hedon, gitu kan? Sorry aku nggak jelasin lagi. Pertama langsung untuk yang butuh, yang kedua aku masak karena aku tahu makan di luar itu sering bikin keuangan aku kacau gitu kan. Jadi aku masak tuh kadang, aku masak dalam beberapa minggu adalah gitu kan, yang aku tuh pasti masak gitu. Terus ini jurus andalan aku sih, jarang keluar. Jadi aku bukan nggak keluar kemana-mana tuh bukan nolep ya, bukan nolep sebenarnya. Tapi kan nggak ada duit aja gitu loh. Nah itu tadi langkah-langkah yang aku terapkan setelah algoritma yaitu langkah-langkah yang aku terapkan itu menyelesaikan masalah keuangan aku tuh, yang pertama kan aku langsung mengalokasikan uangku tuh untuk hal yang aku butuh. Yang kedua itu aku untuk menangani budget masalah makan ini gitu kan, untuk menekan budget masalah makanan itu. Nah jadi kalau misalnya aku bisa summary ya langkah-langkah yang aku lakukan tadi ya. Pertama di dekomposisi itu, aku tuh analisis dulu masalah-masalah yang bikin aku ngabisin uang, pos-posnya di mana aja tuh uang aku tuh banyak habis ya. Nah terus yang kedua pattern recognition-nya, aku ngenalin kalau misalnya situasi apa yang bikin aku ke-trigger buat ngabisin uang aku gitu. Ke-trigger buat pengen hedon lah gitu kan. Nah ternyata kalau aku ke mall, aku ngeliat skincare atau barang, ini yang paling toksiknya sih ngeliat barang lucu ya. Walaupun itu aku nggak penting buat dibeli, tapi aku kayak, ih lucu botolnya, ih itu aku pengen beli lah gitu lah. Nah, karena aku tahu kayak gitu, jadi aku kayak langsung, oh ini pas situasi kayak gini, berarti ini bukan rasionalnya pemikiran aku buat ngabisin uang gitu lah. Nah terus abstraction-nya, aku tuh fokus untuk beli, jangan tergiur lah gitu, beli hal yang aku nggak perlu dan nggak penting gitu. Jadi fokus aku tuh cuman beli apa yang aku butuh gitu lah ya. Langkah-langkah yang aku lakuin tadi, yang pertama itu uang aku langsung aku alokasiin ke hal yang aku perluin. Terus untuk menekan budget makan aku itu aku masak. Ada dalam seminggu itu beberapa kali aku masak lagi. Terus tracking kebutuhan aku di catatan keuangan gitu.
tracking. Jadi aku kalau misalnya udah kayak, ih gila ini aku udah ngabisin uang, udah banyak banget nih, itu aku ngerasa bersalah tuh. Oh ya udah, berarti karena udah di budget kayak gitu kan, jadi nggak tega lah gitu buat ngabisin uang lagi. Dan jarang keluar. Ya itu tadi ya, aku jarang keluar bukan nolep ya, emang nggak ada duit aja gitu lah ya. Ya udah itu summary-nya dari aku. Oke, baiklah. Apa ya? Solusi yang bermanfaat ya, sangat bermanfaat dan sehari untuk kita semua yang telah disampaikan dari Kak Lydia. Mungkin selanjutnya bisa dari Nana ya, penerapan Siti dalam kehidupan sehari-harinya mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut kepada saudari Nana. Dipersilahkan waktunya. Karena permasalahannya itu Kalau deket dikit suaranya kurang agak jauh. Sering suaranya. Dah. Kalau permasalahannya itu pergi kuliah dari Beliung ke Unjapasar. Gak dengar. Nggak kedengeran nah? Gak kedengeran nah. Ngomongnya agak besar dikit suaranya. Inilah besar loh. Dah. Ya. Nana teriaknya kenceng tapi pas ngomong jadi kecil lagi. Tahu laptopnya kayaknya nggak di WA atau di rumah. Dah. Udah. Kenapa sih takut banget deket-deketin lah? Iya, gue dekat-dekat. Udah ya. Ya. Ya, Ngomongnya udah. Gitu gitu. Besarin, mulanya dibuka. Gas. Udah nggak usah dengerin, nggak penting cepet. Ya. Jadi permasalahannya tentang perjalanan dari Beliung menuju Unjapasar. Jadi pertama di tahap dekomposisi itu kan melihat permasalahannya. Kalau dia ada dua jalan, satu jalan lewat SMK 1, dekat SMK 1 di area Telanai, satu lagi langsung lewat depan jam tol lewat arah SMK 4. Nah, kalau yang tengok di situ permasalahannya bisa terjadi karena macet, misalnya pergi ke jalan ini atau ke jalan ini, jadi bisa dilihat macet. Terus bisa juga dilihat dari efisiensi waktunya sama jarak tempuh. Kayak misalnya kalau lewat jalan ini jarak tempuhnya mungkin lebih dekat tapi macet, atau yang satu lagi mungkin dia lebih cepat, dia jauh tapi nggak macet. Nah, terus akhirnya di bagian patternization atau pengenalan pola kan itu melihat permasalahan tertentu, mencari polanya. Sebelum kuliah, pergi dulu ke situ, ke Unjapasar untuk ngecek. Kalau misalnya lewat sini lebih cepat dah, lewat sini lebih cepat dah. Ketemu yang lebih cepat lewat yang depan jam tos. Tapi kalau lewat depan jam tos itu macet. Jadi waktunya banyak terbuang di jalan. Tapi kalau lewat yang di dekat Telanai, dia lebih tidak macet, tapi lebih jauh. Jadi bensinnya lebih boros. Berarti harus milih tuh yang lebih mengutamakan waktu atau mengutamakan jarak. Nah, karena kuliah lebih memakan waktu, jadi pilihlah jalan yang paling cepat. Yang walaupun dia jauh, tapi tidak macet. Paham enggak? Terus di bagian algoritmanya berpikir langkah-langkah pemecah masalah secara efektif. Nah, kebetulan rutenya ini sebenarnya sama, nanti ketemunya sama di dekat masjid. Cuma bedanya yang satu balik ke Telanai situ, yang satu lewat sini. Gitu, lewat baik. Udah, coba ya. Udah. Yang kalau dari abang sendiri kayak Nana tuh belum spesifik ya, kayak dari ini itu atuh di situ. Maksudnya kayak bisa ngasih Nana elaborasi lagi gitu. Kayak waktu tempuh pastinya tuh berapa gitu. Misalnya jalur yang Telanai berapa menit,
terus jalur yang jam tos itu berapa menit gitu. Jadi biar lebih spesifik aja gitu. Jadi kami itu juga dapat gambaran, oh ternyata jalan yang ini tuh lebih itu gitu. Berdasarkan pengalaman Nana juga, terus pattern of recognition-nya Nana gimana gitu. Apakah Nana punya pengalaman kayak lebih cepat di jalan yang penuh kemacetan atau justru lebih itu yang di jalan seperti tadi. Jadi mungkin Nana bisa lebih elaborasikan lagi lah, kayak waktu tempuhnya tuh berapa gitu. Kadang Nana bilang tadi yang terbaik itu yang penting sepi, tapi jaraknya walaupun jauh yang penting sepi itu. Tapi belum menentukan juga loh. Belum menentukan juga. Kadang misalnya di jalan yang macet tuh macetnya juga nggak terlalu itu kan. Bahkan kita pakai motor gitu, kita masih bisa nyelip kalau memang ada itu gitu. Tapi kalau memang macetnya emang nggak bisa ya berarti waktunya nggak nentu gitu. Jadi menurut abang bisa ngasih Nana elaborasi lagi gitu, waktu pastinya itu berapa gitu, dari Telanai ke kampus berapa menit, dari yang ke jam tos berapa menit. Nah, kalau waktunya, kalau yang apa namanya, kalau yang di depan jam tos itu sekitar 20 menitan. Kalau yang ke Telanai lebih dari 20 menit lagi. Nah, tidak pernah sih itu yang pastinya, tapi sekitar itulah. Soalnya dia kan mutar lagi ke belakang. Nah, kalau lewat yang Telanai itu dia tidak macet, tapi dia jauh. Nah, tapi kalau tidak macet itu otomatis bisa ngebut. Kalau ngebut kan lebih cepat datangnya. Kalau misalnya yang di depan jam tos itu walaupun dia macetnya itu emang dia mungkin bisa disulit, tapi lama ramenya, apalagi kayak jam-jam sekolah, jam-jam orang pergi sekolah itu jadi lebih lama lah naik motor itu. Nah itu jadi akhirnya memilih jalan yang walaupun agak jauh tapi tidak macet. Berarti selisih waktunya 5 menit ya? Kurang lebih ya. Itulah ya. Berarti lebih cepat Telanai. Berarti selama ini Nana walaupun jauh berarti lebih prefer Telanai ya? Karena kan walaupun dia jauh tapi kan masih bisa ngebut, jadi lebih kejar waktu. Ya. Mungkin itu ya ada penjelasan dari Nana. Mungkin ada tanggapan dari kalian bertiga, dari Bang Andi, dari Kak, dari Dona. Oh, berarti ini untuk saat ini walaupun Nana harus lebih banyak ngabisin uang di transport, tapi secara waktu lebih efisien gitu ya, Naya? Iya, jadi kayak berarti sejauh ini itu masih solusi yang paling efektif lah, yang udah Nana tentuin gitu ya, Naya? Oke, dari Bang Anggi? Abang sama kayak Widya sih. Dan kayaknya udah dijelasin juga tadi sebelum-sebelumnya masalah computational thinking. Dona? Apa? Gimana tanggapan? Udah. Tapi kan di transportasi. Tapi kan apa sih, Nana sih ngabisin uangnya kan banyak di transportasi, tapi kan dia lebih hemat di tempat dia nggak nyewa rumah kan. Jadi udah. Jadi uangnya mungkin kalau menurut Nana mungkin dia memang habisnya di transportasi, tapi kalau dari segi tempat tinggal dia lebih hemat ya kan. Itu sih. Oke. Yeah. Kita bisa ngomong kayak gitu karena kita tahu background-nya ya. Yeah. Tahu background Nana secara private gitu kan. Secara itu. Oke, berarti penerapan Siti dari Nana udah pas ya berarti ya guys ya. Iya. Nah, oke. Baiklah, mungkin yang terakhir mungkin dari penerapan Siti, contohnya itu yang dari saya ya, yaitu saudara Faidul Rahmat. Mungkin saya akan menaikkan permasalahan tentang problem air gitu. Jadi kadang seperti kita ketahui, karena PDAM tuh ada fase matinya kan, bahkan matinya tuh bisa sampai seharian atau 2 harian. Jadi dan hal ini tuh benar-benar terjadi pas waktu beberapa hari kemarin, dan itu lumayan lama sih, jangka waktunya hampir 1 harian. Jadi pas pertama mengetahui ada itu ya, aku sendiri agak kesel ya, karena kayak
kita mau mandi, mau segala macam dan kebutuhan. Nah, yang pertama mungkin dalam penerapannya tuh dekomposisi itu aku menjabarkan dulu nih problem-problemnya tuh. Kalau misal dengan air ini apa yang bakal jadi problem? Yang pertama tuh dalam toilet ya. Mungkin kalau dari toilet ya kayak mandi, buang air, terus apa lagi tuh? Ya, pokoknya segala macam kebutuhan toilet. Terus yang kedua tuh masak. Problem masak yang bakal jadi misal kayak masak air, masak itu. Terus yang ketiga tuh minum. Jadi ketiga masalah itu sih yang bakal jadi problem yang aku hadapin itu. Dan mungkin yang keempat itu permasalahan lain-lain atau kayak ngepel atau mungkin hal itu yang paling kecil ya. Tapi yang aku utamain itu yang aku abstraksi itu ke toilet ya, karena needs toilet itu benar-benar tinggi gitu. Karena beberapa masalah lain itu bisa diatasi, kayak makanan tuh tinggal beli, minuman itu juga bisa dibeli gitu kan. Nah, jadi karena aku tuh juga masih baru di sini, aku juga kayak di rumah itu pernah juga kan kasusnya kayak gini gitu pas aku nggak di. Nah ini jadi pas di rumah itu mama itu selalu nyiapin kayak tong-tong yang gede gitu, jadi tong-tong yang gede gitu. Terus karena aku kemarin itu nggak ngerapin Siti ya, aku nggak itu, jadi ya kedepannya aku bakal naruh tong yang gede atau mungkin kalau yang lebih bagus kayak termon gitu ya, kayak water tank gitu. Jadi karena memang waktu itu mendesak dan nggak ada naruh tong-tong itu, aku sendiri tuh mungkin untuk algoritmnya menyelesaikan masalahnya itu, langkah-langkah menyelesaikan masalahnya itu, yang pertama aku tuh menghubungi langsung dari pihak PDAM-nya ya, karena kita perlu mengetahui ini kenapa nggak bisa gitu, kenapa nggak muncul. Jadi aku pertama mencari info dulu gitu. Jadi yang pertama aku datangin websitenya sama Instagramnya ya, dan alhamdulillahnya yang Instagramnya cukup responsif gitu. Jadi waktu itu aku langsung ke PDAM, menghubungi PDAM, terus kata PDAM-nya ternyata pada waktu itu memang lagi ada perbaikan air, jadi itunya lagi perbaikin gitu. Di daerah mana tuh, di dekat daerah Mayang. Jadi kebetulan PDAM aku di PDAM Tirta Mayang, jadi di dekat sana itu memang lagi ada perbaikan dan airnya lagi dihentikan. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama itu ya, yang kedua setelah aku udah mendapat konfirmasi gitu apa penyebabnya, aku tanya deh estimasi waktu yang tepat kapan airnya itu bakal muncul lagi gitu, kapan airnya bakal muncul. Dan katanya juga bilang kayak malam. Jadi aku tuh juga kepikiran kan, dan alhamdulillahnya waktu itu aku nggak ada prioritas untuk harus pergi keluar, aku nggak ada kegiatan. Memang waktu itu kita lagi libur kan, lagi daring, jadi kebutuhan mandi itu juga nggak terlalu besar. Jadi aku awalnya pingin kayak mandi di Pertamina di Pertamina atau di toilet berbayar lah pokoknya kan, jadi aku bisa mandi gitu. Tapi karena emang kayak nggak worth it aja rasanya kayak mandi, karena kita nggak ada itu. Dan aku juga udah terbiasa bukan terbiasa ya, aku udah pernah, maksudnya aku udah pernah nggak mandi gitu. Jadi kayak ya udah, daripada aku habis kan tunggu aja akhirnya jadi mandi ya, untuk apakah
Ya, nge-lag dia tuh. Hilang tuh sinyalnya tuh. Lagi curhat mandi padahal. Dia lagi solving problems tentang masalah bau badan kayak ada sih. Oh, jadi kalau di rumah tuh iya ya, airnya PDAM ya. Jadi dia harus ada waktunya mati gitu ya, nggak bisa selalu hidup gitu ya. Emang tempatmu PDAM juga, Wit? Aku sih enggak sih, airku always hidup, mau mati lampu mau gimana pun dia kayak tetap hidup gitu. Kalau aku menanggapinya kayaknya opsi worth it nggak mandi itu kayaknya apply untuk beberapa orang aja ya. Kayaknya semua orang nggak apply solusi itu sih. Ada yang Ya, benar mau ya. ujung dunia pun gue kejar deh kamar mandi itu, mau ke tempat tetangga juga gue kejar deh gitu. Ada yang kayak gitu sih. Apply untuk semua orang worth it nggak mandi itu kayaknya enggak sih. Ya, benar. Itu tergantung dari priority masing-masing ya. Problemnya lebih agak subjektif. Iya, priority dan lifestyle lah ya. Ya. Lebih ke lifestyle. Soalnya aku kayak gitu, aku mau loh nggak pergi kuliah daripada aku nggak mandi. Lebih baik Masalahnya, aku. masalahnya aku pun kuliah pun pernah nggak mandi gitu. Gasing. Karena kalau misalnya baju nggak digosok, it's okay lah. I don't care. No what lah kalau itu kan. Tapi kok nggak mandi, itu kayak wah, kebayang sih itu. Emang sih rasanya tuh kayak nggak nyaman gitu. Tapi ya aku bisa aja. Lengket-lengket gitu ya, Wit. Bergerak mengkopedo. Kalau aku mending ke Pertamina deh. Serius aku apply tuh solusi yang itu. Mau kakak pakai? Enggak. Cowok kalau ke cowok ya. Tapi kalau aku sih, aku nggak terlalu sih, kayak aku masih bisa menahannya, ya udah. Lagian di rumah juga kayak aku yang merasa ada kata dia solusi yang paling worth it lagi gitu kan jelas banget lifestyle gitu. Bukan berarti aku nggak suka mandi ya. Aku biasanya kalau nggak mandi gitu aku dimandiin sih. Lebih bisa lagi. Apa bagus lah. Berarti nggak capek lagi mandi. Siapa ibu kos? Kalau si Dona mana? Udah nggak masuk lagi. Dona. Aku bilang Dona. Udah nggak ada lagi di sini. Oke, baiklah. Mungkin itu tanggapan ya. Apa masih ada tanggapan lagi? Udah cukup? Komen guys, komen. Kalau misalnya jadi lebih dari 2 hari gimana? Apa? Kalau itu terjadi 2 hari atau lebih gimana? Nah, mungkin karena itu waktu itu 1 hari ya. Mungkin kalau 1 hari abang masih bisa. Tapi kalau 2 hari, kayaknya abang nggak bisa deh. Karena yang pertama pasti ada buang air kan? Enggak kalau gitu. buang air harus ke toilet gitu. Jadi mungkin kalau jangka waktunya udah lebih dari sehari, pasti abang bakal mencari solusi yang pertama kayak Pertamina atau memang rumah tetangga. Itu yang paling. Tapi tetangga juga nggak bisa gitu, karena aliran air di Kedaton Tentram ini tuh sama semua gitu. Mungkin Pertamina ya yang paling itu. Jadi emang harus ke Pertamina. Tapi karena waktu itu cuma 1 harian doang, ya jadi masih bisa deh. Ya. Bang Anggi, apakah ada tanggapan dan komen atau apa? Ya, kalau yang abang tengok sih, kalau dalam ini kan computational thinking ini kan berkaitan sama solving problems ya. Intinya kan itu pemecahan masalah. Terus kalau yang abang tengok di sini itu mungkin kalau untuk pemula itu kita jadi kesannya seperti terlalu ngikutin rules ya, step by step gitu loh. Jadi kayak kreativitas kita dalam solving problems itu jadi bisa jadi berkurang. Ini hanya asumsi gitu. Dan kalau kita misalnya dikasih problem yang spontaneous gitu, kayaknya kita bakal yang, aduh gimana nih, kita kayak terlalu itu, jadi kayak terlalu berpikir sistematis gitu loh, jadi orangnya gitu. Karena menurut abang juga semua yang sistematis itu belum tentu baik juga gitu.
Oke, aku mau nanggepin dari penjelasan Bang Anggi ya. Jadi sebenarnya computational thinking ini bukan suatu hal yang kayak gimana ya, yang kayak dibentuk kayak sistematis kayak gitu, enggak juga gitu. Karena computational thinking ini juga kita tuh secara nggak sadar juga melakukannya loh. Kita tuh sebenarnya nggak ada pemikiran sistematis gitu, tapi secara nggak sadar kita tuh melakukan itu. Mungkin emang kata Bang Anggi sih, emang benar, ada benarnya juga, kayak nggak tertata gitu. Mungkin kita bisa mulai pattern of recognition dulu, atau kita langsung ke algoritma dulu gitu. Tapi mau ya apa, mau kita suka tidak suka atau tidak bisa dipungkiri juga, kita menerapkan beberapa cara itu loh dalam kehidupan kita, dalam kita menyelesaikan permasalahan. Mungkin emang kata Bang Anggi emang ada benernya juga sih, emang kayak nggak sesistematis itu yang kayak kita tuh masalah dulu gitu. Terkadang kita karena udah terlalu fokus sama masalahnya, kita nggak melakukan decomposition atau abstraksi gitu ya, karena masalahnya udah terlalu spesifik gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke algoritmnya gitu. Jadi kayak dari decomposition langsung ke algoritma gitu. Emang nggak yang sesistematis itu gitu. Mungkin dengan adanya City ini dapat membantu kita lebih aware gitu. Kayak kita lebih tertata aja gitu. Jadi City ini menurut aku biar kita lebih sistematis aja sih sebenarnya. Mungkin itu ya. Ada tanggapan dan apa dari lain, komen atau itu dari lain, dari Ika? Kalau aku ngelihatnya sih benar juga sih kata Anggi. Kayaknya kalau misalnya kita pikir kayak gitu tuh jadinya kesannya kreativitas kita dalam problem solving tuh hilang gitu ya. Kayak kan ada part-part yang kayak nggak bisa dibaca sistem, gimana sih? Maksudnya kayak trial error kita mencoba algoritma itu loh. Ada yang nggak berhasil, ada yang ter-apply, ada yang sebenarnya nggak berhasil, nggak working gitu. Dan itu juga tadi kayak minusnya gini, gimana kalau sistem itu tadi sistem nggak sadar kita yang bekerja gitu, ngambil keputusan-keputusan yang itu bad gitu loh, ya kan? Betapa buruknya apanya kan hasilnya nanti gitu kan, kalau alam bawah sadar pikiran kita yang ngambil keputusan itu gitu kan, secara sistematis karena habit itu tadi, karena habit sistem kita yang udah kita bentuk itu kan. Nah dan juga kalau misalnya ternyata sistem itu nggak kita evaluasi gitu, dan kita bekerja dengan sistem yang sama every single day kayak gitu kan. Nah itu sih kalau aku ngeliat minusnya gitu kan. Tapi ya bagusnya jadinya kita kayak tertata dan aware gitu kan. Kayak oh aku punya problem, oh iya ya step-step nyelesainya kan kayak gini gitu kan. Bisa sih apply gitu. Atau mungkin kadang juga kita nggak sadar ternyata kita udah apply sistem itu tapi nggak systematically aja gitu. Tapi kita nggak tahu. Yeah, that's right.